Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Wa amma al-athar faqad qala Luqmanul Hakim libnihi ya bunayya istaghni bil kasbil halal anil faqri fa innahu maftaqara ahadun qad illa asabahu thalathu khisal rikkatum bidinihi wa dha'fun fi aqlihi wa dhahabu muru'atihi wa a'zamu min hadhihi thalas istighfafun nasi bihi. Wa qala Umar radhiyallahu anhu la yaqud ahadukum an talabir rizqi wa yaqulu Allahumma rizqni faqad alimtum anna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fiddah. Wa kana Zaid bin Maslamah yaghrisu fi ardihi fa qala lahu Umar radhiyallahu anhu asabta istaghni 'anil nas yakun aswana lidinik wa akrama laka 'alaihim wa akrama laka 'alaihim kama qala sahibukum uhayha falan azala 'ala az-zawra agmuruha innal karima 'ala al-ikhwani dzul mal. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu inni la akrahu an ara ar-rajula farigha la fi amri dunyahu wa la fi amri akhirati. Wa su'ila Ibrahim 'anit tajiri as-saduq ahuwa ahabbu ilayka amil mutafarrig lil ibadah qala at-tajiru as-saduq ahabbu ilayya li'annahu fi jihad ya'tihi syaitan min tariqil mikyal wal mizan wa min qibalil akhdhi wal ata fayujahiduhu wa khalafahu al-Hasanul Basri bi hadza. Wa qala Umar radhiyallahu anhu ma min mawdi'in ya'zinil maut bihi ahabbu ilayya min mawtinin atasawwaqu fihi li ahli abi'u wa ashtari. Wa qala al-Haytham rubbama yablughuni anir rajul yaka'u fiyya fa azkuru istighnai anhu fayahunu alayya dhalik. Wa qala Ayyub hasbuhun bi syai'un ahabbu ilayya min su'alin nas. Artinya perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Adapun berita-berita dari para sahabat tabi'in dan lainnya, maka Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, kayakanlah dirimu dari fakir dengan usaha yang halal. Luqman Al-Hakim adalah menurut beberapa pendapat, ada yang mengatakan beliau seorang nabiullah, ada yang mengatakan seorang waliullah. Beliau berkata kepada anaknya, wahai anakku, kayakanlah dirimu dari fakir dengan usaha yang halal. Sesungguhnya tidaklah seseorang fakir melainkan ia tertimpa 3 hal: lemah dalam agamanya, orang yang fakir itu maksudnya adalah kebanyakannya, umumnya dha'fun bidini, lemah dalam agamanya, lemah dalam ibadahnya, lemah dalam menuntut ilmunya. Kenapa? Karena banyak tenaganya, banyak pikirannya digunakannya untuk mencari rezeki. Kelemahan dalam akalnya dan kehilangan harga dirinya. Dan yang lebih besar daripada yang 3 ini adalah dipandang remeh oleh manusia. Itu kalau orang fakir. Jadi Luqman Al-Hakim memerintahkan kepada anaknya,
untuk berusaha, tapi yang halal usaha itu, supaya terhindar daripada yang demikian tadi. Umar radhiyallahu anhu berkata, janganlah salah seorang di antaramu duduk dari mencari rezeki. Duduk artinya diam di rumah, diam di masjid, kada berusaha. Sambil berkata, ya Allah berilah saya rezeki. Berusaha kada, bukan di rumah berdoa lawan Tuhan, Allahumma razukni, Allah berilah hambamu rezeki. Tapi kada berusaha apa-apa. Nah, jangan demikian, ujar Sayyidina Umar. Janganlah salah seorang di antaramu duduk dari mencari rezeki sambil berkata, ya Allah berilah saya rezeki, padahal kamu sekalian mengetahui bahwa langit itu tidak menghujani emas dan perak. Langit hanya menghujani banyu. Dengan banyu seseorang bisa berusaha, bisa bertani, bisa berkebun dan sebagainya, menghasilkan duit emas dan perak. Nah, langit kada mau langsung menghujani dengan hujan emas itu. Zaid bin Maslamah menanam di tanahnya. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, benar kamu, kayalah dari manusia, maka kamu akan menjadi lebih menjaga bagi agamamu dan kamu lebih mulia atas mereka. Zaid bin Maslamah menanam di tanahnya, artinya berkebun. Sayyidina Umar melihat, ujar Sayyidina Umar, bujur ikam, berkebun tu bujur. Kayalah dari manusia, artinya dengan berkebun itu engkau kada akan minta-minta kepada manusia, engkau kada akan mengemis kepada manusia, maka kamu akan menjadi lebih menjaga bagi agamamu dan kamu lebih mulia atas mereka itu. Sebagaimana temanmu Uhayyah berkata, falan azala ala zawra agmuruha innal karima alal ikhwan dzul mali. Artinya saya senantiasa di Zaura. Zaura itu tempat kebun di Madinah, meliputinya. Sesungguhnya orang yang pemurah itu menurut sanak saudara adalah yang berharta. Orang yang kawa jadi pemurah, orang yang kawa jadi pemberian, itu orang yang punya harta. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya saya benci untuk melihat seorang laki-laki itu menganggur, tidak pada urusan dunianya dan tidak pula dalam urusan akhiratnya. Berusaha dunia kadada, berusaha akhirat kadada. Jakainya menghabiskan waktunya menuntut ilmu, menghabiskan waktunya beribadah, itu bagus saja. Ini mengaji kada, berusaha kada. Nah, duduk wara. Aku benci melihat orang seperti itu, ujar Abdullah bin Mas'ud. Tidak pada urusan dunianya dan tidak pula dalam urusan akhiratnya. Ibrahim An-Nakhai ditanya, salah seorang aulia Allah. Ibrahim An-Nakhai ditanya tentang pedagang yang jujur. Apakah ia lebih dicintai olehmu atau orang yang mengusungkan kerja untuk ibadah? Ibrahim An-Nakhai ditakuni orang, mana baiknya menurut pian orang itu pedagang yang saduk, pedagang yang benar, pedagang yang jujur. Mana baiknya dengan orang nang kada berdagang menghabiskan waktunya untuk ibadah, untuk menuntut ilmu? Beliau menjawab, pedagang yang jujur saya sukai, lebih afdal, karena ia
dalam perjuangan, pedagang yang jujur itu dalam jihad, di mana syaitan datang kepadanya dari jalan takaran dan timbangan dan dari segi pengambilan dan pemberian, maka ia memeranginya. Jadi artinya beratnya itu lebih berat orang pedagang yang jujur daripada seseorang yang ahli ibadah. Oleh karena itu, menurut aku, ujar Ibrahim An-Nakhai, lebih mulia, lebih abdal seorang pedagang yang jujur daripada orang yang hanya menghabiskan waktunya untuk ibadah. Para ulama menyimpulkan apa yang dimaksud dengan seseorang sehingga dia bisa disebut sebagai pedagang yang saduk, pedagang yang jujur, yang mana usahanya itu lebih afdal daripada orang yang menghabiskan waktu beribadah. Para ulama menyimpulkan bahwa apabila ada 10 syarat di dalam orang yang berdagang atau berusaha, maka orang tersebut berhak mendapat titel as-saduq, yang pada hari kiamat nanti wajahnya seperti bulan purnama, orang nang kehausan di padang mahsyar, inya di bawah naungan aras Allah, nang hidupnya dalam dunia lebih afdal daripada orang yang habis umur untuk beribadah. Pertama, orang nang berhak untuk mendapat gelar at-tajir as-saduq, dzul lisanis salim minal lagwi wal kadzib wal halfi. Orang yang mempunyai lisan yang selamat daripada berkata sia-sia, berkata dusta, berkata sumpah dalam usahanya. Maksudnya pedagang ini untuk memayuakan barangnya itu kada berkata nang sia-sia. Berkata nang sia-sia dicontohkan itu seperti memuji-muji barang yang dijualnya. Kalau kita masih mau memuji dengan apa yang kita jual, maka itu sudah keluar daripada pedagang yang saduk tadi. Lisan yang selamat daripada sia-sia dan dusta. Amun berdusta memayuakan barang maginnya. Ini kada berdusta. Inya kada banyak pandir, berapa jurang harganya ini? 25.000. Bisakah kurang? Pas. Wal halfi, dan selamat daripada sumpah. Kalau sudah bersumpah-sumpah, nah itu sangat jauh daripada pedagang yang diridai Allah. Rasulullah menyatakan, "Thalathun la yanzurullah ilaihim yawmal qiyamah, utullun mustakbir, wa mannanun bi'atiyatih, wa munfiqun sila'atahu biyaminih." Ujar Nabi kita, ada 3 kelompok yang di hari kiamat kaina Allah tidak memandang dia dengan pandangan yang kasih sayang. Allah memandang cuma pandangannya marah kepada 3 kelompok orang ini. Pertama, orang fakir yang sombong. Orang fakir sombong. Yang kedua, orang yang merasa menanam jasa dengan pemberiannya. Mannanun bi'atiyatih. Kita menyebut-nyebut pemberian kepada seseorang sambil merasakan bahwa kita sangat berjasa kepada orang itu. Inya tuh dulu napa ada tanggal 10 datang ke sini, ku modali, ku bantu sampai sugih, wah ini jadinya. Nah tuh mannan ngarannya. Dahulu pembantu wara, cuma ku modali, ku lajari, berusaha, sugih, wah ini jadinya.
Nah, ucapan-ucapan seperti itu membuat murka Allah. Pada hari kiamat Allah kada akan memandangnya dengan pandangan rahmah. Yang ketiga, wa munfiqun sil'atahu biyaminih, orang yang memayuakan barangnya dengan sumpah. Bersumpah-sumpah supaya menarik perhatian, bersumpah-sumpah supaya orang yakin. Walaupun bujur sumpahnya, amun berdusta tuh maginnya lagi sumpah palsu ngarannya. Ini nang bujur. Nah, itu nang Allah kada ketuju. Kalau hendak jadi pedagang yang di hari kiamat kaina seperti bulan purnama, mesti selamat lisannya daripada yang sia-sia, selamat daripada dusta, selamat daripada bersumpah. Nah, satu itu. Yang kedua, syaratnya orang yang menjadi pedagang yang lebih baik daripada beribadah. Dzul qalbin naqi minal ghish wal hasad. Orang yang punya hati bersih daripada menipu dan iri dengki. Hatinya sedikit pun kada hendak membunguli orang. Hatinya sedikit pun kada hendak menipu orang. Menjualin itu nah. Rasulullah menyatakan man ghasyana falaisa minna. Orang yang menipu umatku, kata Rasulullah, bukan termasuk umatku. Nah, jadi pedagang itu mesti kalau hendak jadi nang baik tadi, mesti selamat hatinya daripada berbuat khianat, ghishi, menipu, wal hasad dan dengki. Pedagang banyak di pasar, beli liri toko, subalah payo seorang kada, sakit hati. Orang payo pada akan macam-macam. Nah, itu artinya pedagang nang hasad. Ini kada termasuk di dalam tajir yang benar. Jadi hatinya bersih daripada menipu orang dan dengki tadi.